Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Sebaiknya Anda Tahu, di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, berbicara tentang Palestina, selama ini kita hanya melihat juga mendengar kabar saudara-saudara kita, khususnya umat muslim yang ada di Palestina, hanya melalui media cetak, televisi, maupun media sosial. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Palestina itu sendiri? Untuk itu, sebaiknya Anda tahu kali ini mengangkat tema tentang apa kabar saudaraku di Palestina. Dan telah hadir bersama saya 2 orang narasumber yang akan berbagi cerita dan membahas tema kali ini. Di mana yang narasumber yang pertama yaitu ada Syekh Yusuf Al-Bustanji. Beliau merupakan salah satu imam di Masjid Palestina. Beliau juga merupakan guru atau dosen Al-Quran dan Fikih dan hafiz Quran bersanad sampai Rasulullah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Or in Kaifa Halika. Ya Syekh. Haluka. Sorry. Kaifa Haluka. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, pemirsa, saya baru saja menyapa beliau dengan bahasa Arab, apa kabar? Tapi saya agak kepleset sedikit ya pemirsa. Nanti kita akan berbincang lagi dengan beliau. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Ustadz Edo Adaha. Beliau juga akan bertindak sebagai penerjemah pada Sebaiknya Anda Tahu episode kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kalau Ustadz Edo ini dari mana asalnya kita? Kalau saya asal dari Palembang. Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Pemirsa, kita langsung saja ngobrol dengan kedua narasumber kita untuk membahas tema kali ini, apa kabar saudaraku di Palestina. Saya kemana dulu nih? Mungkin ke Syekh dulu ya. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya, I would like to ask to you, is your first time to Indonesia? No, it's the first time. The first time. Nice, fourth time. Oke. Lubuk Linggau? No. It's the first time. First time in Lubuk Linggau and fourth time to Indonesia. Indonesia. Okay. So, what do you think about Lubuk Linggau, especially? Yeah, it's very nice. Very nice. Yes. Okay. What the people? The natural, the people, all think very nice. Yes. I am one of the example. Insyaallah. Aku suka GR ya. Oke, Ustadz. Ustadz Edo, mungkin kita bisa ke Ustadz Edo. Sebenarnya apa sih tujuan dari Ustadz Syekh Yusuf ke Lubuk Linggau? Oke. Jadi sebenarnya ini udah dilakukan oleh lembaga KNRP setiap tahun ya, membawa khusus dari saudara-saudara kita dari Palestina, khususnya yang membawa ulama-ulama di sana. Agar memang kalau seandainya kita menanyakan nanti dijelaskan oleh Syekh Yusuf, sebenarnya ya mereka merasa bangga dengan bangsa Indonesia ini. Oke. Karena kenapa? Kebanggaannya yang paling peduli dengan bangsa Palestina yang banyak bangsa Indonesia. Nah, didatangkannya ulama-ulama dari sana itu agar memang bangsa Indonesia ini semuanya, bukan hanya sebagian, untuk mencintai bangsa Palestina atau mendukung bangsa Palestina. Makanya diutusnya Syekh Yusuf dan saudara dan teman-temannya itu setiap provinsi ada di Indonesia ini. Setiap provinsi. Iya, agar memang bisa lebih memberikan kabar yang benar itu dari Palestina kepada setiap pelosok-pelosok di Indonesia ini. Betul. Jadi ada hal-hal yang hoax ya. Ya benar. Hoax kita bisa diluruskan begitu ya. Benar. Oke. Sudah berapa lama di Lubuk Linggau? Kalau di Lubuk Linggau kita datang tuh hari Ahad. Ahad. Ya ini sekitar sudah 5 hari. 5 hari ya. Jadi di Ramadan kelima. 5. Okay. 5 ini. Tapi kalau udah dari Palembang tuh udah dari hari Selasa. Sebelumnya. Nah, sebelum Ramadan kita udah sampai sana gitu. Okay. Nah, ini mulia sekali tujuannya ini. Lalu sejauh ini apa pandangan Syekh Yusuf itu sendiri tentang hubungan antara Indonesia, terutama Indonesia dengan bangsa Palestina? Gitu. Kaifa ra'yuka Syekh? Yas'al an Palestiniyun wa Indonesian. العلاقة بينهم. يعني الحمد لله شعب اندونيسيا شعب مضياف وهو شعب مسلم يحس بأخيه المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لذلك يعني نجد نحن دائما في اندونيسيا هذا الشقيق الأكبر هو أكبر شقيق وأكبر أخ للشعب الفلسطيني
نجده دائما يعني مساندا لقضية فلسطين، ونجده دائما في عون إخوانه فلسطين، يعني نتقدم لهم بالشكر الجزيل على هذا التفاعل مع قضية فلسطين. فعلا دائما نرى شعب إندونيسيا واقفا مع شعب فلسطين. Masya Allah ya, saya menjelaskan kepada kita semuanya tentang ikatan antara bangsa Palestina dan bangsa Indonesia ini seperti saudara kandung, Mas. Masya Allah. Ya, karena kenapa? Seperti kita ini karena mukmin dan mukmin yang lain itu bersaudara kata saya juga. Dan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh yang lain itu merasa sakit, maka tubuh lain yang lain pun merasa sakit juga, dalam hadis Nabi Muhammad tadi yang beliau bacakan. Dan juga kenapa dia katakan dengan bangsa Indonesia adalah saudara kembar atau saudara kabir besarnya bangsa Palestina, karena mereka telah merasakan bantuan dan dukungan dari bangsa Indonesia ini sangat-sangat jelas dan sangat real mereka rasakan. Jadi mereka menganggap ini adalah Indonesia ini walaupun jauh jaraknya, Betul. tapi mereka merasa dekat karena memang kita sangat peduli sama mereka. Betul Masya sekali. Allah. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh gitu di ya. mata, dekat di hati. Masya Allah. Oke, nah apa namanya, kita kembali ke tujuan Syekh dan juga Ustadz ke Lubuk Linggau. Ini sampai berapa lama rencana di Lubuk Linggau terutama? Ustaz, yas'al Ustaz. Lakin sa'ujib Ustaz. Yas'al mata akhirul mawdhi huna? Falmarna. Ya, jadi sebenarnya saya mau nanyakan kepada saya, tapi saya bisa menjawab sebenarnya karena yang mengatur jadwal kita kan. Gitu. Iya, schedule-nya ada di dalam gitu, Ustaz Edo ya. Tapi insya Allah sampai tanggal 1 Juni ya sebenarnya sampai yang terjadwalkan, tapi mudah-mudahan yang sudah dijadwalkan pusat sih kita sampai di sini tanggal 2 ya. Tanggal 2. Tapi saya mempunyai jadwal lain. Mudah-mudahan nanti bisa Allah ridho. Saya ingin melanjutkan doktornya dulu, kuliah selanjutnya itu di negeri yang lain. Jadi sebelum tanggal itu saya udah mau meninggalkan Indonesia gitu. Insya Allah sampai tanggal sampai Juni insya Allah. Sampai Juni insya Allah. Oke. Secara detail apa sih yang dilakukan di sini? Apa tausiah atau seperti apa? Ya, kita datang ke berbagai instansi ya, juga tempat perkantoran juga semuanya. Ya, kita tidak melihat apa terkhusus gitu untuk apa tempat yang kita datangin. Kalau sudah dijadwalkan dan mereka mau kita datang ke sana, kita datangin. Kita nggak melihat. Nah, apa sih yang ingin kita lakukan ketika kita datang ke tempat itu? Kita ingin mencerdaskan, memberitahu ya. Ya kita hiwar atau kita memang berdialog khusus dengan sama saya menggambarkan keadaan di sana, memberikan kabar yang benar. Terjadi saudara-saudara kita terjadi di sana penjajahan yang seharusnya tidak lagi terjadi pada saat ini gitu. Sebenarnya kalau bisa sih saya mau ikut nih, boleh. Kalau ada timnya ada berapa lama? Ada berapa banyak timnya? Tim di sendiri? mana? Di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau ini kita ada sekitar orang 5 ya. Ada orang 5. Orang di sini orang Lubuk Linggau ini ada orang 2 yang bantu kita. Gitu. Kita 3 dari Palembang datang khusus ke sini. Semoga betah ya. Dan tujuannya tercapai. La kata tash'uru au tafrahu huna. نعم أكيد، يعني دائما الإنسان المؤمن يفرح برؤية إخوانه المؤمنين المسلمين. ما شاء الله. وما وجدناه أيضا من حفاوة ومن ضيافة ومن كرم الشعب الإندونيسي يجعلني أفرح، وأيضا يجعلني أفرح أني دائما ألتقي بأخي الأكبر الذي ألجأ إليه دائما. هذا كله يعني يجعلني أفرح بهم، وهذا يدل على عمق فكرة الإسلام، كيف أن نتصل نحن رغم هذه المسافات البعيدة فيما بيننا، إلا أننا نتصل بصلة الله سبحانه وتعالى، ونتصل على عبادة الله وعلى هوية الإسلام. Nah, saya menjelaskan kita kalau seandainya ditanya bahagia atau tidak, sini bahagia banget gitu Mas jawaban saya tadi ya. Karena kenapa? Walaupun saya belum kenal, melihat saudara saya di sini belum kenal sebelumnya, tapi seakan-akan kita itu udah kenal lama. Betul. Maka saya katakan sekali lagi, sungguhnya setiap saya datang itu mereka adalah saudara saya. Ya kan, saudara kandung saya. Kata saya juga karena kenapa? Kita seorang muslim, ini tanda-tandanya Islam ini memang sudah mengajarkan dalam pada kita tentang persaudaraan itu. Nah, ini membuat saya datang betah di sini, bukan hanya di ini, khususnya di Indonesia, dimanapun tempat, khususnya di sini juga gitu ya kan. Jadi ketika saya datang itu dihormati, ramah tamahnya masyarakat, luar biasa membuat saya bahagia. Alhamdulillah, ini sama seperti ini kita ya, syal kita nih ya, bendera Indonesia dan Palestina itu dekat ya. Betul, Justru itu mungkin tujuannya itu ya. Alhamdulillah. Oke, Syekh Yusuf, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Syekh sendiri melihat kondisi umat muslim
di dunia terutama saat ini. ويسأل عن أحوال المسلمين لكن عام في الدولة الإسلامية يسأل. يعني الآن الفكرة الإسلامية يوجد عليها حرب، والأمة الإسلامية تحارب في كل مكان. يعني حتى أن زراعة هذا الكيان المزعوم في فلسطين، الكيان الصهيوني، هو استشعار بقوة الإسلام إذا استطاع هذا الإسلام أن يحكم، وبالتالي زرعوا هذه المنطقة بالصهاينة كي يقسموا العالم الإسلامي قسمين ولا يصبح هنالك التواصل والاتحاد بين العالم الإسلامي. لذلك تجد أن العالم الإسلامي الآن محارب في كل مكان، نجد مثلا في سوريا، نجد في العراق، في اليمن، في كثير من المناطق نجد أن الإسلام يحارب فيه ولا يراد للإسلام أن يقف على قدميه. لكن هذا سيكون إن شاء الله وقت ومؤقت، لأنه بإذن الله تعالى سوف يقوم الإسلام بإذن الله تعالى وسيعمر هذه الدنيا بإذن الله تعالى. نعم المصاب كبير والمصاب جلل، لكن على ثقة بإذن الله تعالى أن يقوم لهذا الدين قائمة، وأن يتحد المسلمون إن شاء الله ويرتبطوا كلهم برباط واحد بإذن الله تعالى. Saya menjelaskan kita semua tentang kondisi kaum Arab atau kaum muslimin ya secara mendunia. Saya menjelaskan kepada kita semua sesungguhnya terjadi peperangan memang di beberapa daulah Islamiyah, terjadi memang, dan memang ini musibah yang besar kita anggap. Karena kenapa terjadinya perang ini pun banyak juga hikmahnya sebenarnya, mengatakan kepada kita semuanya sesungguhnya kaum Yahudi atau Zionisme itu adalah gerakan internasional yang mereka itu sebenarnya memecah belah. Tujuan mereka memecah belah kita agar kita tidak bisa bergabung nih kekuatan satu muslim seperti ini. Tapi saya menjelaskan kepada kita semuanya dengan permasalahan yang besar yang ada, dengan peperangan yang banyak saat ini, sebenarnya ini tinggal masalah waktu, Mas. Tinggal masalah waktu gitu kan. Yang karena kenapa kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, karena janji yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah salah. Betul. Janji Allah pasti tepat, kata saya tadi. Ini masalah waktu yang akan datang, dan kemenangan Islam di dunia ini pun akan datang insyaallah. Ini kita menunggu waktunya aja insyaallah seperti itu. أيضا كي نرد ردا على هذا المخطط الذي يريد أن يقسم العالم الإسلامي، لا يبد أن يزداد التواصل والتلاحم بين الشعوب الإسلامية، وأن يتكلمون كلهم بلغة واحدة، وأن يتجمعون وأن ينبذوا الخلاف فيما بينهم ويتحدون على كلمة سواء. Nah, dan saya juga menjelaskan kepada semuanya kalau gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, muslimin ini sebesar itu sebenarnya mereka hanya kecil yang mereka bisa lakukan. Ya, kekecilan ini tidak ada bisa yang mereka berikan besar-besaran banget, dan insya Allah ini akan kembali seperti yang memang kejayaan kita yang seperti awalnya. Insya Allah. Ya. Wow. Pemirsa, ini saya terpaku dan terpukau sekali nih dengan jawaban dari Syekh dan juga Ustadz Edo ya. Oke, baiklah Ustadz Syekh dan juga Ustadz, sebenarnya kita akan menggali lebih dalam tentang pembahasan kali ini, tapi kita rehat sejenak. Oke. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.